menilai kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Karena pada dasarnya, manusia dalam melaksanakan kehidupannya tidak lepas dari pendidikan. Implementasi pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi serta situasi sosial masyarakat sekitar. Maka dari itu, seluruh anak di Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Bagaimanapun kondisinya. Mengabdi pada negeri bisa dilakukan oleh siapa saja, muda atau tua. Bisa juga dengan beragam cara, termasuk seperti guru-guru sekolah luar biasa. Mengabdi kepada negeri untuk membantu penyandang disabilitas menggapai cita-citanya di sekolah luar biasa yang diperuntukkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Disinilah para pahlawan tanpa tanda jasa, Sekolah Luar Biasa Dharma Wanita, Bogor. Perkenalkan, inilah anak-anak istimewa yang selalu warnai hari-hari di SLB Dharma Wanita. Dengan berbagai banyak kegiatan, mulai dari kegiatan belajar bersama, hingga kegembiraan murid luar biasa yang bisa berinteraksi dan bermain bersama temannya. Walaupun dengan segala keterbatasan, proses pembelajaran di sekolah ini berjalan dengan lancar. Awal berdirinya SLB BC ya, BC ini tadinya kan satu. Awal berdirinya itu dimulai sekitar tahunnya, kalau tidak salah tahun 70-an, 72 kalau tidak salah. Ini berawal dari ada beberapa anak dari pejabat Pemkot Kota Bogor yang memang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, itu saja. Kebetulan mereka duduk di Dharma Wanita Kota Bogor dan dari situ mulai dirintis sekolah. Pada umumnya untuk SLBB dan Wanita kan hampir sama dengan sekolah umum pada umumnya gitu kan. Beda dengan yang bagian C. Karena kita bagian B ikut ke kelas normal. Jadi kalau misalnya di kelas normal ada ujian, kita juga ada ujian gitu kan. Yang kalau memang pada detailnya memang beda sih beda. Tapi pada dasarnya apa yang ada di umum kita juga ada. Hanya mungkin bedanya detailnya aja gitu aja. Kalau di umum hanya mungkin dalam satu materi itu cukup 3 pertemuan, kalau di kita bisa lebih lah, bisa sampai 4 atau 5. Kalau dari segi fasilitas dikatakan cukup ya enggak ya. Ini kurang cukup banget gitu. Pertama mungkin dari sisi gurunya juga, kita ya ini kan kurang ya. Tidak sesuai dengan aturan yang harusnya memang di sekolah luar biasa itu kan misalnya dari untuk kelas kecil itu anaknya 5, gurunya 2. Kalau anak yang besar bisa jumlah 5, guru 1 gitu. Ini dirasakan kurang. Khusus untuk anak kami di sini, memang kalau secara kurikulum mereka mengikuti jalur satuan pendidikan mulai dari SD sampai SMA ya, dari mulai kelas 1 sampai kelas 12 ya, sampai 12. Dan untuk masalah penilaian itu tergantung kepada individu setiap anak.
Misalkan si A matematikanya baru mampu mengetahui angka 1 misalkan sampai angka 5. Si B sudah mampu mulai dari angka 1 sampai 10. Si C angka 1 sampai 15. Nah itu walaupun penilaiannya angkanya sama di raport, tapi nanti dalam narasi, kami itu membuat narasi. Setiap itu ada narasinya. Di 8 si A dengan 8 si B dengan 8 si C itu berbeda. Kalau untuk di dasar itu dasarnya dulu ya, seperti untuk ya, latihan motorik kasar, motorik halus dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau untuk sudah mulai SMP, kami sudah arahkan ke pengembangan dirinya. Misalkan anak ada bakatnya ke musik, kita arahkan ke musik. Ya. Anak sudah ya bakatnya bisa lah sedikit memasak, hobinya misalkan bantu-bantu di rumah tuh memasak, kita arahkan ke tata boga. Ya. Anak taunya yang menonton apa, tapi anak-anak sebenarnya jago juga kalau main handphone, YouTube itu sebenarnya sukanya itu di IT ya seperti tadi kami arahkan ke IT. Ya. Anak-anak berkebutuhan khusus sering menghadapi penolakan dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Kami, guru SLB lah yang menjadi pencerah, konsultan dan pembimbing untuk masyarakat dan keluarga para murid luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Hari ini, hari apa? Ingat? Hari apa? Hari apa? Hari Selasa. Ya, Selasa ya. Hari ini tanggal 22 ya. Jadi pakai baju muslim ya. Mungkin kalau untuk mengajar anak-anak tuli ya, terutama tunarungu, karena saya spesialisnya ngajar anak-anak tunarungu, mungkin bakal berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Metode, teknik, dan strategi pembelajarannya terutama beda ya, pasti dengan anak umum. Tapi seiring berjalannya waktu, untuk mengajar teman-teman tuli ini, anak-anak tunarungu, karena udah terbiasa kali ya, jadi biasa aja sih gitu. Tapi mungkin awal-awal kita mengalami kesulitan, mungkin di awal-awal tahun, awal ngajar gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, malah enakan ngajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu, dibanding anak umum kalau saya pribadi ya, gitu. Kita mau buat ya, buat di paham pakai tali, ada bulan, ada awan, ada love, mana tadi love ya, love, ada awan, bulan, matahari. Motivasinya karena harus keinginan pribadi dulu ya, karena kalau nggak gerak dari sini, nggak dari hati, nggak bakal mungkin kita mau ngajar anak-anak kayak gini gitu. Jadi dari hati dulu ngelihat bahwasannya anak-anak tersebut harus memiliki pendidikan dan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan mereka belajar karena berbeda. Jadi dari situ sih tergeraknya dari hati. Baru mulai kita belajar gimana caranya mengajar anak tersebut, mulai dari strategi, metode, pendekatannya kita harus belajar semua supaya pembelajaran di kelas itu secara optimal. Saya
banyak ya kelebihan anak-anak. Walaupun misalkan hambatan anak-anak yang mayoritas di sini kan tidak bisa menguasai akademik, susah untuk mengikuti pembelajaran di kelas, tapi mereka itu banyak bakat-bakat yang bisa kita kembangkan, potensi yang bisa kita kembangkan. Misalkan ada anak yang memiliki bakat bermain piano, kita arahkan untuk main piano. Ada anak yang punya bakat menyanyi, kita arahkan menyanyi. Dan anak-anak tersebut kita ikutkan ke lomba-lomba. Jadi potensinya bisa terasah. Di balik keterbatasan mereka secara akademik tidak bisa mengikuti, ya mereka punya bakat-bakat yang bisa dikembangkan gitu. Kalau dukanya, saya kadang merasa bingung ya. Kadang ada perasaan, aduh saya menghadapi anak ini harus bagaimana gitu kan. Kadang gini, anak yang satu dengan anak yang lainnya kan berbeda. Penanganannya juga berbeda. Misalkan anak yang A, oh bisa menulis, tapi masih harus dipandu. Misalkan yang satunya lagi belum bisa menulis, itu kan pembelajarannya juga berbeda gitu. Tapi sukanya di sini anak-anak SLB itu terkadang polos ya, dan mereka itu berkata jujur, kadang membuat kita tuh terhibur gitu dengan kepolosan-kepolosan mereka. Dan menurut saya, pengalaman saya di sini, kita belajar dengan anak-anak itu justru kita yang belajar bersyukur, belajar sabar, belajar memahami karakter gitu kan. Jadi ya di sini sebenarnya banyak sukanya sih. Ala cinta, apakah aku aja ayah berki? Ala cinta, apakah ayahku caca? Di dalam sekolah itu, ada guru-guru luar biasa dengan hati yang sungguh mulia. Mereka berani mengambil amanah besar yang tak semua orang mau melakukannya. Mereka bekerja setulus hati, walaupun tak banyak orang yang memujinya. Mereka mengajarkan kepada anak-anak itu tentang cara menjalani kehidupan yang tak banyak berpihak. Menjadi guru SLB tentulah sangat istimewa. Saat semua orang enggan dan berpangku tangan, justru mereka dengan semangat mengangkat tangan para anak luar biasa tinggi-tinggi. Mereka mengabdi dengan hati, bukan hanya demi gaji. Seperti itulah kisah orang-orang luar biasa yang ada di SLB Dharma Wanita Bogor ini. Semoga dengan hadirnya kisah hari ini dapat memberikan pelajaran hidup dan dapat mengajarkan kita akan pentingnya pendidikan yang setara dan berkualitas di Indonesia.